Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai materi komunikasi dan teknologi internet dalam perusahaan di bidang teknologi informasi e-commerce. Kelompok 5, kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Zidni Azaifatunisa dengan NIM 3024. Yang kedua ada Rizky Khairul Anwar dengan NIM 3040. Yang ketiga ada saya sendiri, Marta Safina dengan NIM 3044. Yang keempat ada Reza Azahro dengan NIM 3049. Dan yang terakhir ada Vindi Anggita Putri 3052. Next. Perusahaan kami sendiri menggunakan teknologi private cloud yang merupakan pemakaian teknologi cloud untuk kepentingan suatu organisasi atau perusahaan yang bersifat private dan digunakan untuk kebutuhan bisnis karena lebih mudah dan cepat dalam menghubungkan komunikasi dalam tim. Untuk penerapannya sendiri biasanya hanya dapat digunakan oleh stakeholder dalam perusahaan atau organisasi yang sama. Maka dari itu, private cloud computing memiliki sistem keamanan yang lebih baik daripada public cloud computing. Yang kedua ada pengertian teknologi internet. Teknologi internet sendiri kependekan dari interconnection networking, yang merupakan sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite atau TCP atau IP untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Manakala internet huruf I besar adalah sistem komputer umum yang berhubung secara global dengan menggunakan TCP atau IP sebagai protokol pertukaran paket atau paket switching communication protocol, yang merupakan rangkaian internet yang terbesar yang dinamakan internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan internet working. Internet adalah fasilitas yang bisa menghubungkan banyak penggunanya di seluruh dunia. Contohnya adalah kita dapat berteman dengan orang lain yang jauh di sana dengan menggunakan Facebook. Dengan menggunakan Facebook, kita bisa ngobrol dengan teman-teman kita melalui chatting, sharing file, video, lagu dengan orang lain dengan mudah. Nah, itu semua adalah manfaat dari internet yang terhubung dari komputer kita ke jaringan telepon yang kemudian disambungkan ke perusahaan penyedia layanan internet atau provider yang kita gunakan. Kemudian ke satelit telekomunikasi dan ke provider teman kita dan akhirnya terhubung ke komputer teman kita. Layanan internet yang sering digunakan. Berikut adalah layanan internet yang tentunya populer dan sering kita gunakan. Yang pertama itu ada Facebook atau social network. Yang kedua ada Instagram. Yang ketiga ada Twitter, microblog social network. Dan yang keempat itu ada Yahoo Messenger atau chatting. Yang kelima ada Blogger atau WordPress atau blog. Yang keenam ada Picasa yang artinya album foto online. Yang ketujuh ada Wikipedia dan lain-lain. Selanjutnya, fungsi teknologi internet. Melalui internet, Anda hanya membutuhkan satu klik dan semua informasi sudah tersedia di depan mata Anda. Semakin banyak pengetahuan yang Anda peroleh mengenai bisnis, maka semakin berkembang pula bisnis yang sedang Anda kelola. Selain itu, Anda dapat dengan mudah untuk mencari informasi yang berkaitan dengan kompetitor Anda. Berikut adalah fungsi teknologi internet. Yang pertama itu adalah internet sebagai media komunikasi. Merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan di mana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Yang kedua,
Ada media pertukaran data dengan menggunakan email atau newsgroup, FTP, dan www, World Wide Web, jaringan situs-situs web. Para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah. Yang ketiga, ada media untuk mencari informasi atau data. Perkembangan internet, bisnis internet ini digunakan sebagai alat penghubung yang praktis untuk komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan, tanpa harus memikirkan waktu dan lokasi. Fasilitas teknologi internet. Fasilitas teknologi internet ada 10. Yang pertama ada World Wide Web atau WWW. Yang kedua Electronic Mail atau email. 3. Telnet. 4. Goper. 5. Chat group atau Internet Relay Chat atau disingkat IRC. Yang keenam File Transfer Protocol. 7. User Network atau Usernet dan Newsgroup. Yang kedelapan Internet Phone atau Conference. 9. Voice Server. 10. Mailing List. Dampak positif. Internet telah banyak membantu manusia dalam segala aspek kehidupan, sehingga internet mempunyai andil penuh dalam kehidupan sosial. Dengan adanya internet, apapun dapat kita lakukan, baik positif maupun negatif. Internet sebagai media komunikasi merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan, di mana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lain di seluruh dunia. Media pertukaran data dengan menggunakan email, newsgroup, FTP, dan WWW, para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan mudah dan murah. Media untuk mencari informasi atau data perkembangan internet yang pesat menjadikan WWW sebagai salah satu kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan, sehingga tidak perlu pergi menuju ke tempat penawaran atau penjualan, dan masih banyak manfaat lainnya yang dapat diambil. Karena dampak positif internet sangat banyak, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menggunakan internet sebagai sarana komunikasi yang tercepat dan tercanggih untuk saat ini, dengan resiko menerima dampak negatifnya. Ya, yang selanjutnya ada dampak negatif. Walaupun banyak manfaat positif yang dapat diperoleh dari pengguna internet, namun tidak sedikit pula pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh internet. Dampak negatif penggunaan internet secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama ada cybercrime, yang kedua ada perjudian, yang ketiga pornografi, yang keempat violence and grow, yang kelima penipuan, dan yang terakhir ada carding. Next. Yang selanjutnya ada aktivitas bisnis selama 24 jam. Dengan adanya perkembangan teknologi atau perkembangan teknologi internet sangat membantu para pelaku bisnis untuk melakukan aktivitas jual beli selama 24 jam. Tidak seperti toko offline yang segala aktivitasnya sangat dibatasi oleh ruang dan waktu. Seiring dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan teknologi, para pelaku IT mulai gencar memanfaatkan kemajuan tersebut, khususnya dalam bidang IT, informasi, ataupun teknologi internet. Para pelaku IT dapat memperoleh kemudahan dalam setiap urusannya. Dunia bisnis sudah sangat kompetitif, di mana ada banyak persaingan untuk dapat terus berkembang. Diperlukan kekreativitasan, kegigihan, dan pengetahuan yang maju agar bisa bersaing di dalamnya. Melihat banyaknya fungsi yang diperoleh dari teknologi informasi atau teknologi internet,
sangat jelas kalau kita akan sangat membutuhkannya. Yang selanjutnya yaitu efisiensi dan efektivitas penggunaan teknologi cloud. Berinvestasi dalam komputasi awan sama saja berinvestasi pada sistem tempat Anda membayar sesuatu dengan sumber daya yang digunakan. Sebaliknya, biaya keseluruhan didasarkan pada ruang penyimpanan dan daya pemrosesan yang dikeluarkan. Selain itu, biaya listrik, perbaikan keamanan, upgrade tenaga IT, dan lain-lain sudah termasuk dalam harga setiap sumber daya yang digunakan. Sementara sebagai penyedia layanan manajemen keamanan, komputasi awan akan terus berusaha menjaga kapasitas sistem dalam skala besar, sehingga dapat memaksimalkan efisiensi. Dengan cloud computing, penghematan skala ekonomis diwariskan kepada perusahaan pengguna. Secara keseluruhan, perusahaan mendapatkan banyak manfaat dengan menggunakan layanan cloud dan infrastruktur berbasis cloud ketimbang membeli server untuk manajemen antivirus. Dengan layanan Asset Cloud ID, manajemen, pemeliharaan, dan biaya operasi termasuk dalam biaya bulanan atau tahunan. Dan karena perusahaan membayar daya proses yang digunakan alih-alih kapasitas server, perusahaan akan menghemat uang seiring waktu. Itu manfaat utama lain dari manajemen komputasi awan adalah protokol keamanan tingkat tinggi untuk memastikan perlindungan data. Karena layanan ini diperuntukkan bagi perusahaan berbagai skala, maka menerapkan standar keamanan tinggi untuk meningkatkan keamanan data dengan menggunakan pendekatan berlapis yang mencakup enskripsi data, kontrol akses yang kuat, dan intelijen keamanan selain audit keamanan reguler merupakan prioritas serta bagian dari integritas. Dengan meningkatnya berbagai ancaman di dunia siber, keputusan untuk mengelola keamanan via cloud harus menjadi prioritas demi menjaga keberlangsungan perusahaan untuk jangka panjang. Teknologi cloud adalah game changer. Mereka yang tidak ikut terlibat atau menjadi bagian dari permainan, maka siap-siap tertinggal jauh di belakang dengan berbagai manfaat yang disandangnya. Memindahkan pengelolaan keamanan pada komputasi awan merupakan pilihan logis perusahaan di era industri 4.0, bukan suatu hal untuk ditawar-tawar. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.